Maka kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kita temukan di laporan tahunan saham INDR atau Indorama Sintesti. Nah, di sini laporan tahunan 2023 sudah keluar. Seperti biasa, kita akan melihat siapa top manajemennya ya. Ini ada presiden direkturnya yaitu Vishnu Swarobatwa. Untuk alamat kantor ada di Geraha Irama 17, Jalan HR Rasuna Said, Blok S1 Kau 1-22 Jakarta. Jadi ini dia biasanya laporan keuangan kan biasanya ada taruh 2 atau manajemen. Tapi ini tampaknya mereka taruh 1 saja, dan di sini mereka gak ada jelaskan ini apakah pakai rupiah atau apa. Tapi kalau kami lihat ya dari yang dia dalam bentuk dolar. Nah, ini dalam bentuk dolar satuan penuh. Kita lihat kas dan serta kasnya. Kemarin mereka ada sekitar 29 juta dolar untuk yang kasnya, dan sekarang menurun menjadi 12 jutaan dolar. Lalu piutang usaha, wah ini banyak ya, ini pihak ketiga yang maka meningkat 68 juta dolar menjadi 75 jutaan dolar, dan pihak berelasi meningkat sedikit dari 3 jutaan dolar menjadi 7 jutaan dolar. Tapi kalau mau kita bilang ini memang piutangnya rata-rata meningkat loh. Ini perlu diperhatikan. Piutang lain-lain pihak berelasi pihak ketiga, nah ini menurun. Untuk piutang lain-lain persediaan, persediaan menurun 200-an juta dolar menjadi 190-an juta dolar. Nah, jadi mengapa persediaan perlu dilihat? Karena ada pengaruh sama laba seharusnya kalau menurut kami nih. Lalu jumlah aset lancar 362 juta dolar menjadi 312 juta dolar, menurun. Aset tidak lancar bertambah sedikit saja, paling 1 juta dolar, dan totalnya itu total asetnya menurun dari 869 juta dolar menjadi 821 juta dolar, menurun cukup signifikan ya. Memang dari laporan tahunan yang kita lihat, kita cek satu-satu, memang ada beberapa perusahaan yang asetnya menurun, tapi itu gak banyak kan, rata-rata meningkat. Tapi ini kayak ketemu lagi yang menurun ya. Nah, ini perlu dilihat lagi. Ini ada utang usaha ini meningkat juga 80 juta dolar menjadi 88 juta dolar. Tapi ini ada pihak berelasi dan pihak ketiga. Yang tadi kan pihak berelasi dia meningkat, pihak ketiga pun meningkat 111 juta dolar menjadi 141 juta dolar. Kemudian total liabilitasnya yang jangka pendek dari 261 juta dolar meningkat cukup drastis menjadi 300-an juta dolar. Jadi ini rata-rata hutangnya meningkat semua. Ini perlu diperhatikan loh. Tapi ini kalau kita lihat yang jangka panjang dia menurun. Jadi kemungkinan besar ada yang jangka panjang sudah menjadi jangka pendek karena di bawah dari 1 tahun. Jadi dia berpindah liabilitasnya. Ini dari 143 juta dolar menjadi 96 juta dolar. Dan kalau kita lihat total liabilitasnya itu hanya meningkat sedikit saja dari 404 juta dolar menjadi 405 juta dolar. Hal ini mengapa terjadi? Tadi kita kan lihat rata-rata meningkat. Itu sebenarnya dikarenakan tadi yang jangka panjangnya itu ada yang sudah menjadi jangka pendek. Jadi kalau jangka panjang bukan selamanya jangka panjang. Nah, itulah yang harus kita lihat. Kemudian di sini ada pendapatannya. Pendapatan kita lihat 936 juta dolar sekarang menjadi 785 juta dolar, menurun cukup signifikan. Beban pokok pendapatan juga menurun dari 855 juta dolar menjadi 806 jutaan dolar. Laba kotor kita lihat bahkan minusan. Kemarin perusahaannya masih ada untung 80 jutaan dolar. Sekarang sudah menjadi minus ya. Sudah menjadi minus, menjadi ibaratnya laba kotor ya. Laba kotornya minus 21 jutaan dolar. Di sini kita bisa lihat juga ada beban penjualan, beban umum dan administrasi. Ini kalau kita lihat dari sini, saya rata-rata berkurang loh. Kecuali yang penghasilan investasi ini bahkan ini biaya keuangan bahkan minus cukup banyak. Itu yang kami katakan ya, ini ada laba atau rugi tahun berjalan. Sekarang rugi 40 jutaan dolar dari kemarin untuk 42 jutaan dolar. Sekarang mah rugi 40 jutaan dolar. Nah, jadi inilah yang perlu kita pelajari. Kita lihat pun biaya keuangannya tinggi ya. Mengapa bisa tinggi? Karena banyak pinjaman. Itulah yang kami katakan. Banyak pinjaman itu kalau gak produktif itu susah. Nah, jadi kita harus pelajari juga ya.
Ini ada arus kas dari aktivitas operasional dari 900-an juta dolar menjadi 800-an juta dolar. Kemudian ada pembayaran kas kepada pemasok dan lain-lain. Ini bahkan berkurang loh. 852 juta dolar sekarang berkurang menjadi 686 juta dolar. Nah, ini ada yang kepada direksi. Direksi meningkat ya. Direksi dan karyawan meningkat 62 jutaan dolar menjadi 66 jutaan dolar. Tapi ini perlu kita lihat lagi apakah dia peningkatannya itu fokus hanya kepada direksi atau gimana. Jadi bisa kita lihat. Lalu ini ada penambahan investasi pada entitas asosiasi 39 ribuan dolar. Efek kas, ini banyak nih ya. Ada yang pembayaran bunga, pembayaran dividen tunai. Itulah sulitnya kayak gini. Sebuah perusahaan yang bagus, misalnya kalau saat ini bisnisnya lagi gak bagus, tapi karena terlalu misalnya konsisten bagi dividen, terkena konsisten bagi dividen, tiba-tiba gak bagi konsisten kan agak gimana gitu lah ya. Tapi kalau rugi bagi dividen lagi kan agak agak susah ya. Tapi memang biasa orang bagi dividen itu dari tahun buku sebelumnya. Di sini ada disebutkan Presiden Komisaris Sri Paskas Lohia. Wah, ini rata-rata kayak India atau gimana ini ya. Kemudian ada Wakil Presiden Komisaris Amit Lohia. Kemudian ada Komisaris Independen dan lain-lain. Di sini ada entitas anaknya. Kita lihat kepemilikan ada berkurang, ada bernama bank di Singapura. IRS Investment udah gak ada, tapi ada IRS Global Pte Ltd Singapura Investasi juga. Mungkin paling kayak perusahaannya sama tapi dia entah beda jadi ganti nama atau gimana gitu lah ya. Karena kita lihat dia sama-sama di Singapura, sama-sama investasi, sama-sama IRS. Atau misalnya kalau ada yang tahu ataupun kerja di sana bisa katakan juga ya, cara baca yang benar itu gimana, IRS atau IRS atau gimana lah ya. Jadi memang sebenarnya di perusahaan-perusahaan yang agak mengkhawatirkan itu bisa terdapat peluang juga. Semua perusahaan itu ada peluang. Jadi kita hanya harus terus optimis ya. Kas, kita lihat rupiah dan mata uang lainnya. Wah, ini meningkat nih dari 92 ribu dolar menjadi 110 ribu dolar, tapi ini rupiah. Dolar USD meningkat juga totalnya dari 152 ribu dolar menjadi 171 ribu dolar. Lalu ada bank juga, ini bank mereka taruh dolar USD US dollar paling banyak taruh di bank HSBC ya, bank HSBC 263 ribu dolar menjadi 1,2 juta dolar. Tapi setahu kami memang sudah agak jarang, maksudnya bukan sudah agak jarang, tapi beberapa memang kami temukan agak jarang nyata di bank HSBC. Rata-rata ada yang Mandiri, ada BCA, kayak banyak kan entah bank Mandiri atau bank-bank berelasi gitu ya. Ini ada entitas sana dolar Amerika Serikat, ada taruh di Yapı Korsa Turki. Nah, ada yang tahu gak itu bank apa? Ini bank-bank luar negeri nih. National Bank of Foreign Economic Activities of Republic of Uzbekistan. Ini ada Abracatro Afchar Subsi Turki. Ini banyak nih ya. Ini jumlahnya ini agak berkurang dari 3,6 juta dolar menjadi 2,5 juta dolar. Tapi mereka kok taruh di bank-bank kayak gini ya? Ini agak apa ya? Ada Turki tadi, ada beberapa negara lain, jadi luar biasa lah ya. Lalu kita lihat dulu. Nah, ini dash deposito nih. Ini ada deposito kemarin ada, sekarang udah gak ada. Kemarin ada, sekarang gak ada. Ini berdasarkan pelanggannya, IAL, IUPL dan lain-lain. Ini pihak ketiga, ada pelanggan luar negeri dan pelanggan dalam negeri, tapi semua rata-rata mengimbang. Dan kalau kita lihat yang paling pesat pertumbuhannya itu pelanggan dalam negeri. Mungkin karena dalam negeri kan lebih gampang marketingnya dan lain-lain. Mengapa? Karena kan
orang-orang sendiri sudah tahu bagaimana culture-nya di sini, bisnisnya, kartunya gimana, gimana mindset pelanggannya, seharusnya bisa lebih tahu lah ya. Ini umum piutang, bahkan kita lihat 91 sampai 120 hari meningkat dari 80.000 dolar menjadi 300.000 dolar. Wah, ini banyak nih yang nggak bayar utang kayaknya ya. Ini lebih dari setengah tahun, 120 hari dibagi 3, ditanggal aja 30. Oh, berarti ini 4 bulan ya, ini 4 bulan. Wah, ini banyak loh nih. Yang agak macet nih. Kita lihat ini persediaannya, ada permintaan barang, permintaan benang. Nah, ada kain dan lain-lain, ada polyester. Bisa dilihat di sini, ini pajak kita skip. Ini ada KMI, ada beberapa. Nah, ini ada aset tetap ya. Ini aset tetap bisa dilihat di sini. Aset tetap atau fixed asset. Ini ada penambahan, ada pengurangan juga. Jadi semua ada reklasifikasi. Ini ada aset pertambangan, pinjaman kepada pihak ketiga, dan ketentuan akuisisi CKP dibayarkan dalam 5 tahun uang muka pembelian aset tetap. Ini ada uang jaminan juga. Di sini utang lain-lain. Nah, pengangkut, perusahaan pelayaran, dan agen. Uang muka pelanggan. Ini utang pajaknya. Oh, ini utang bank juga. Utang bank ini memang meningkat lah ya. Kalau mau kita bilang ini memang meningkat loh utangnya. Utang bank jangka pendek, nah persenannya berapa? Itulah mengapa kami bilang jika perusahaannya itu tidak produktif atau kita bilang setiap uang yang masuk ke sana bakalan jadi rugi, itu gimana ya? Itu maksudnya agak susah loh mau kita bilang. Ini ada dana pemegang sahamnya 25%, ada 67,28% dipegang oleh IHBV, kemudian ada PT11-nya atau PTII. Nah, ini PTII ada 25%, IHBV ada 67,2%, ada domestik dan ada asing. Kan baru kali ini kami ketemu ada yang katanya domestik ada asing di laporan keuangannya untuk pemegang sahamnya. Tapi memang itu beberapa perusahaan, kebanyakan mereka hanya taruh dalam bentuk masyarakat. Jadi banyak hanya masyarakat tok udah siap. Tapi ini mereka ada suka asing dan lokal dan lain. Kita lihat dari sini ekspornya itu menurun dan lokalnya pun menurun. Tapi banyak yang menurunnya itu ekspor, karena kita tahu di luar negeri ekonominya ada yang bahkan lebih parah dari kita lah ya. Ini total pendapatan bahkan menurun dari 936 jutaan menjadi 785 jutaan dolar. Jadi ini menurun cukup signifikan. Makanya banyak kayak gini ya, menurun cukup signifikan, jadi labanya itu bisa berkurang. Laba bisa bukan bahkan bisa menjadi minus. Minus itu artinya apa? Minus itu artinya rugi. Nah, ini sih perlu kita lihat semua. Ini ada bahan baku yang digunakan. Wah, ini bahkan betul berkurang loh. Nah, padahal labanya udah minus, tapi ini masih berkurang 614 juta dolar menjadi 565 juta dolar. Biaya tenaga kerja meningkat 57 juta dolar menjadi 63 juta dolar. Nah, kemudian ini ada komisi penjualan. Wah, ini komisi penjualan agak tinggi juga dari 3,4 juta dolar menjadi 2,8 juta dolar. Beban kantor penjualan. Nah, dari 1,5 menjadi 2 triliunan. Administrasi bank. Saya ini akan kami bilang, gimana kalau beban yang masih bisa dihemat, itu bagusnya itu dihemat
cari cara gimana bisa memproduksi ataupun apa itu lebih murah atau gimana ya. Jadi sisanya itu bisa taruh untuk kesejahteraan karyawan dan ekspansi perusahaan, kayak itu agak bagus saya. Ini ada biaya keuangan dan lain-lain, dan bisa dilihat di sini. Oh, baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.